Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Moko Pratama dalam Info Jatim edisi Minggu kelima tanggal 29 Oktober 2022. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Khofifah berikan penghargaan dan bonus pada kafilah Jatim pada MTQ ke-29 di Kalimantan Selatan. Gubernur Khofifah lakukan misi dagang ke Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Apel kesiapsiagaan bencana digelar di lapangan Makodam 5 Brawijaya. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info agama. Sobat Jatim, peringatan Hari Santri tahun 2022 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya tanggal 22 Oktober dimanfaatkan Gubernur Khofifah untuk memberikan bonus dan penghargaan kepada kafilah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-29 di Kalimantan Selatan yang telah meraih juara umum. Kepada para juara MTQ, masing-masing menerima uang pembinaan sebesar 50 juta untuk juara 1, peraih juara 2 menerima 40 juta, dan juara 3 sebesar 30 juta rupiah. Kita simak liputannya berikut ini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2022 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Sabtu 22 Oktober, memberikan bonus puluhan juta rupiah kepada seluruh kafilah MTQ Jawa Timur yang telah meraih juara umum dalam MTQ Nasional ke-29 di Kalimantan Selatan. Gubernur Khofifah menyebut penghargaan dan bonus ini sebagai wujud syukur keberhasilan Jawa Timur meraih juara umum setelah penantian 37 tahun. Para kafilah Jatim yang meraih juara umum MTQ tingkat nasional di Kalimantan Selatan sebelumnya juga melakukan kirap piala bergilir dari kantor gubernur menuju Gedung Negara Gerahadi di Surabaya. Selanjutnya, piala diserahkan Ketua Kontingen Kafilah MTQ Nasional ke-29, Kiai Haji Abdul Hamid, kepada Gubernur Jawa Timur di sela-sela upacara Hari Santri Nasional. Gubernur Khofifah memberikan bonus pada para juara MTQ Nasional masing-masing berupa uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah untuk juara 1, 40 juta rupiah untuk juara 2, dan peraih juara 3 diberikan hadiah senilai 30 juta rupiah. Sementara itu, juara harapan masing-masing memperoleh 5 juta rupiah, serta para peserta memperoleh bonus pembinaan senilai 2 juta rupiah. Tak hanya itu, para pembina juara 1, 2, dan 3 juga mendapatkan hadiah. Peserta upacara semua yang saya hormati, tadi bersama-sama kita menyaksikan ada trofi Piala Presiden, juara umum Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-29 yang dilaksanakan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kami semua ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim kafilah MTQ Nasional ke-29. Ini adalah kado yang sangat indah bagi Hari Santri tahun 2022. Tentu juga adalah kado indah dalam HUT Pemprov Jawa Timur yang ke-77. Secara khusus, Gubernur berpesan kepada Ketua Kontingen Kafilah, Kiai Haji Abdul Hamid, agar menjaga Piala Presiden, sehingga Jatim pada tahun mendatang tetap menjadi juara umum Musabaqah Tilawatil Quran. Gubernur Khofifah menyatakan rasa bangga atas banyaknya prestasi dari Jawa Timur yang diakui di tingkat nasional. Selain juara umum MTQ, pada pertengahan Oktober 2022, Jatim juga telah meraih prestasi juara umum di Olimpiade Sains 2022 untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Kemudian dilanjutkan dengan kompetisi sains tingkat madrasah. Jatim juga meraih juara umum yang telah diumumkan pada tanggal 21 Oktober kemarin. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di Info Agama, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama ribuan anggota Muslimat NU Jawa Timur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah dengan memecahkan Museum Rekor Indonesia atau MURI yang menyajikan makanan di atas cobek yang merupakan salah satu tradisi khas umat Islam di Indonesia saat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Jatim Expo Surabaya, Minggu 23 Oktober 2022. Berikut liputannya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama puluhan ribu anggota Muslimat Nahdlatul Ulama Jawa Timur memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan mencatat rekor di Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan menyajikan makan di atas cobek yang merupakan salah satu tradisi khas umat Islam di Indonesia saat memperingati Maulid. Selain menyajikan makanan di atas cobek, kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertempat di Gedung Jatim Expo Surabaya Minggu 23 Oktober 2022 juga mencatat rekor MURI untuk kegiatan minum tablet zat besi secara hybrid untuk ibu hamil terbanyak dan komitmen bersama untuk makan nutrisi tinggi oleh 10.500 ibu hamil Muslimat Nahdlatul Ulama. Dengan keikhlasan luar biasa, menawi engkang maos belasan ribu seperti di majelis ini, insya Allah roh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rawuh di majelis ini. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama menyampaikan bahwa kegiatan memberikan zat besi dan nutrisi pada ibu hamil sangat penting dilakukan oleh Muslimat Nahdlatul Ulama untuk mencegah stunting. Gubernur Khofifah berharap seluruh komponen Muslimat Nahdlatul Ulama dari anak ranting untuk melihat keadaan di sekitar dan membantu ibu hamil untuk mendapatkan gizi yang cukup. Demikian Erwin Muhammad melaporkan. Beralih ke info ekonomi, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali melakukan kegiatan misi dagang dan investasi. Kali ini, misi dagang dilakukan di Provinsi Aceh, Selasa 25 Oktober 2022. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang memimpin roadshow tersebut ikut membawa serta UMKM, BUMD, dan perusahaan-perusahaan di Jawa Timur untuk memamerkan produk unggulan mereka. Dalam pameran yang digelar di Ampel Convention Hall di Banda Aceh, selain unsur pemerintah, juga ikut hadir unsur dunia usaha. Dalam kegiatan itu, beberapa organisasi perangkat daerah Jawa Timur dan Satuan Kerja Perangkat Aceh menandatangani kerjasama atau MOU antar dua provinsi. Kita simak liputannya. 3, 2, 1. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri kegiatan misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh Selasa 25 Oktober 2022. Dalam kegiatan misi dagang tersebut, Khofifah meyakini perekonomian Indonesia, khususnya kedua provinsi, bisa tetap dalam kondisi baik di tengah ancaman krisis. Kalau Managing Director IMF Ibu Kristalina memprediksi tahun ini ekonomi dunia suram, tahun depan katanya gelap, tapi beliau menyampaikan Indonesia tahun ini dan tahun depan tidak suram dan tidak gelap. Khofifah juga mengajak sinergi para pengusaha agar bersama kenali produk-produk unggulan dan andalan dari kedua provinsi. Dengan begitu akan menjadi bagian dari pendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh dan Jawa Timur. Misi dagang dan investasi dengan Provinsi Aceh merupakan ke-27 yang digelar oleh Pemprov Jawa Timur dengan provinsi lain di Indonesia. Tercatat nilai transaksi mencapai lebih dari 197 miliar rupiah. Angka tersebut dari penjualan Jatim atas Aceh sebesar 161,8 miliar rupiah. Adapun komoditas yang disuplai Jawa Timur untuk Aceh antara lain bahan bangunan, rokok, tekstil, bahan baku kulit, kerjasama pengelolaan kawasan industri, serta alat kesehatan. Sementara pembelian Jawa Timur atas Aceh mencapai 35,1 miliar rupiah untuk beberapa komoditas antara lain udang faname, kopra, serta kepiting soka. Dari Banda Aceh, Afrizal melaporkan.
penting heboh, bikin panas telinga, bisik-bisik ataupun koar-koar. Yang penting harus cepat disebar. Karena kami adalah hoax. Awas, ada hoax. Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja yang ada benarnya. Cek aja di Klinik Hoax. Masih dari Provinsi Aceh, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selama di Provinsi Aceh menghadiri kegiatan silaturahmi dengan 200 warga kelahiran Jawa Timur di Aceh. Dalam sambutannya, Senin 25 Oktober 2022, Khofifah mengajak untuk menguatkan pasar antar daerah Jatim dan Aceh. Tidak hanya secara konvensional, namun juga diperkuat lewat akses digital. Sayur, jamur, lawi tahu, dan wakul. Gubernur Jawa Timur, I love you full. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri kegiatan silaturahmi dengan 200 warga kelahiran Jawa Timur di Aceh, Senin 24 Oktober 2022. Kehadiran orang nomor 1 di Jawa Timur itu disambut cukup hangat dan antusias. Dalam forum tersebut, Khofifah mengajak warga Jawa Timur di Aceh untuk turut menguatkan pasar antar daerah. Tidak hanya secara konvensional, namun juga diperkuat lewat akses digital. Digitalisasi sistem. Kalau sudah terkonfirmasi secara digital, lebih mudah untuk bisa melanjutkan transaksi yang mungkin besok belum tuntas, maka dilanjutkan transaksi secara digital. Jawa Timur itu penduduknya 41 juta. Indonesia 276 juta. Ini adalah pasar yang sangat besar. Pertemuan antar pelaku usaha ini penting supaya saling mengenali produk-produk unggulan dan andalan di masing-masing provinsi karena luasnya wilayah Indonesia. Dari Kota Banda Aceh, Afrizal melaporkan. Masih dari info ekonomi, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni, Jumat 21 Oktober 2022, meresmikan gudang pintar dilayani Tokopedia di Osowilangun, Kota Surabaya. Gubernur Khofifah berharap gudang ini bisa mempermudah UMKM menjangkau pasar lebih luas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Tokopedia berupaya untuk memajukan perekonomian dan membantu para pelaku UMKM dalam hal distribusi produk ke dalam maupun keluar Jawa Timur. Upaya ini dilakukan salah satunya dengan meresmikan jaringan gudang pintar dilayani Tokopedia Jawa Timur yang berlokasi di Tambak Osowilangun, Surabaya, Kamis 20 Oktober 2022. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
berharap ekonomi Jawa Timur bisa tumbuh inklusif sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran. Partnership semacam ini harus dibangun, salah satunya untuk penguatan sektor perdagangan. Pendampingan UMKM juga harus diperkuat dan ditumbuh kembangkan dengan lebih strategis. Nah, tentu saya berharap bahwa penguatan dari sektor perdagangan di Jawa Timur akan bisa meningkat lebih signifikan lagi. Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Tokopedia, Astri Wahyuni, menerangkan bahwa gudang pintar dilayani Tokopedia di Jawa Timur seluas 1.500 meter persegi ini merupakan gudang pintar terbesar yang dimiliki oleh Tokopedia. Gudang ini mampu melayani lebih kurang 200.000 transaksi setiap hari dan menampung 3 juta produk. Ada sekitar 750 pekerja Jawa Timur dengan kontribusi pekerja perempuan sebesar 40%. Dari Surabaya, Istik Gufron melaporkan. Memasuki usia ke-77 tahun, Provinsi Jawa Timur semakin memantapkan langkah untuk bangkit dari segala keterpurukan dari berbagai kondisi selama pandemi COVID-19. Dengan mengusung semangat yang baru, optimis menjadi kata kunci utama yang memberikan kekuatan dan harapan baru bagi masyarakat Jawa Timur. Sejarah Jawa Timur tidak terlepas dari cerita Bumi Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang memiliki wilayah hampir mencakup seluruh Nusantara. Kegagahan dan kewibawaan sejarah ini seolah tercermin pada semangat optimisme di masyarakat Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan tekad Sumpah Palapa yang menjunjung tinggi keteguhan hati atau jiwa yang bersungguh-sungguh pada sebuah keinginan untuk mempersatukan Nusantara. Dinamika Jawa Timur terus tumbuh seiring dengan berkembangnya sektor industri, perdagangan, dan UMKM yang ikut menopang perekonomian di Jawa Timur. Entitas kebudayaan dan kesenian di Jawa Timur yang heterogen menjadi ciri khas Jawa Timur dalam menguatkan eksistensinya di kancah dunia. Komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan terekspresikan pada pepatah Jer Basuki Mowobeo, yang berarti untuk mencapai suatu kebahagiaan diperlukan pengorbanan. Kegigihan dan perjuangan seolah menggambarkan perjalanan Provinsi Jawa Timur yang berusaha untuk semakin maju. Teriring lantunan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi provinsi yang kita cintai ini. Selamat Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, jaya luar biasa. Kita beralih ke info lingkungan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin apel siaga banjir, apel kesiapan penanggulangan bencana tahun 2022 di lapangan Brawijaya, Kodam 5 Surabaya, Kamis 20 Oktober 2022. Kegiatan apel kesiapan penanggulangan bencana tersebut dilaksanakan untuk mengecek kesiapan pemerintah Provinsi Jatim dan TNI maupun Polri dalam menghadapi terjadinya banjir, tanah longsor, angin puting beliung, serta dalam menjaga kesiapsiagaan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi serta saling bekerja sama di musim penghujan 2022-2023. Bersama Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jawa Timur dan Pangko Armada 2, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin apel gelar kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam di wilayah Jawa Timur. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan, Jawa Timur memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografi yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Karena itu, pemantauan kondisi alam dan aktivitas terhadap potensi bencana di daerah-daerah yang memiliki risiko tinggi perlu dilakukan secara terus-menerus dengan melibatkan elemen strategis di semua daerah di wilayah Jawa Timur.
Jawa Timur termasuk daerah yang punya potensi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim dan hidrometeorologi. Oleh karena itu, seluruh antisipasi dan mitigasi harus dilakukan semua elemen secara berjenjang dan terstruktur. Oleh karena itu, ketika kita memiliki desa-desa tangguh bencana, hari ini semua desa tangguh bencana harus siap siaga. Semuanya harus update data-data dari BMKG. Dikatakan Gubernur, meski peralatan canggih dan personil yang sudah disiapkan, kesiapsiagaan seluruh lini tetap harus dilakukan untuk bergotong royong guna memastikan saluran air tidak tersumbat. Dari Surabaya, Muhajir Sugeng melaporkan. Sementara itu, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar apel wawasan kebangsaan dan bela negara bagi generasi muda, anggota Pramuka Kuarda Jatim di lapangan Kodam 5 Brawijaya, Rabu 26 Oktober 2022. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan Pramuka harus siap menjalankan Trisatya Pramuka yang bukan hanya melakukan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga mengabdi untuk bangsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur memimpin apel wawasan kebangsaan dan bela negara Koda Jawa Timur tahun 2022 di lapangan upacara Jenderal Ahmad Yani, Kodam 5 Brawijaya, Rabu 26 Oktober 2022. Kakak-kakak dan adik-adik yang saya banggakan, kita tahu bahwa anggota Gerakan Pramuka selalu mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Anggota Gerakan Pramuka selalu berupaya untuk menjalankan janji sucinya, yakni Trisatya Pramuka yang memiliki makna pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengabdian kepada bangsa dan negara, serta pengabdian kepada sesama dan selalu memperbaiki diri. Gubernur Khofifah mengatakan kegiatan ini adalah langkah nyata yang ditempuh Kuarda Pramuka Jawa Timur untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan generasi muda Indonesia. Dari Surabaya, Pono Rafli melaporkan. Sobat Jatim, pandemi COVID-19 masih ada. Kami memastikan selalu Anda agar senantiasa tetap menggunakan masker. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksin dosis ketiga, kami mohon untuk segera melakukan vaksinasi booster. Demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Moko Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 tahun. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.